Toko Merah di Kota Tua Jakarta, salah satu tempat bersejarah yang kini disulap jadi kafe estetik berkonsep vintage. Bangunan di Jalan Kali Besar Barat nomor 11, Pinang Siang nomor 3, Ruang Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini sering dijadikan sebagai spot foto-foto anak muda. Toko Merah punya kafe Rode Winklo dengan mempertahankan eksterior dan interior bangunan khas Eropa. Kafe ini menawarkan aneka minuman, kopi, dan makanan Nusantara. Memasuki pintu masuk Toko Merah atau Rode Winklo, pintu dan pilar bangunannya terlihat sangat megah dan kokoh. Di sudut kafe, terdapat lemari kayu besar yang melengkapi furniture yang terdapat di dalamnya. Sedangkan pada bagian langit-langit juga masih mempertahankan susunan kayu-kayu besar yang buat suasana makin otentik. Toko Merah awalnya adalah dibangun sebagai kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dibangun sejak tahun 1730 oleh Gustav William Baron van Imhoff, yang saat itu menjabat Sekretaris II Hoge Regering atau pemerintah tinggi merangkap Waterfiscal atau kepala urusan pabean. Kisah misteri Toko Merah Kota Tua Jakarta dibangun sejak abad ke-18. Toko Merah menyimpan sejarah kelam karena pernah menjadi tempat pembantaian orang-orang Tionghoa oleh tentara VOC atas perintah Gubernur Jenderal Belanda Adriaen van Volkskenner pada 1740. Tragedi selama 13 hari itu menewaskan 24.000 orang Tionghoa. Karena kebanyakan korban pembunuhan, tempat tersebut merah dengan darah. Sebagian orang percaya penamaan Toko Merah merujuk pada kasus tersebut. Versi lain menyebut bahwa Toko Merah merujuk pada bangunan tersebut yang berwarna merah. Adapun nama Toko Merah diberikan saat hak milik bangunan ini jatuh ke salah seorang pejabat Tionghoa sekaligus kapten Cina di Batavia, Wei Liaokong, pada abad ke-19. Namun sumber lain menyebut nama Toko Merah terinspirasi dari warna bangunan yang didominasi warna merah. Fungsi bangunan ini tak hanya berakhir sebagai toko. Bangunan ini terus beralih fungsi pada beberapa tahun setelahnya. Adapun beberapa sumber juga menyebut nama Toko Merah diambil pasca peristiwa geger pecinaan atau tragedi Angke, yang menyebabkan banyak orang Tionghoa menjadi korban. Peristiwa inilah yang menjadi kisah kelam bangunan ini. Mayat mereka berserakan di Kali Besar. Bukan itu saja, darah mayat-mayat itu membuat permukaan air Kali Besar menjadi berwarna merah. Tragedi yang terjadi pada tahun 1740 ini merupakan peristiwa pembantaian bengis dan mengerikan bagi warga Tionghoa. Pembantaian itu dilakukan oleh prajurit VOC atas perintah Gubernur Jenderal Adriaen van Volkskenner. Pembantaian yang dimulai pada 9 Oktober itu berlangsung selama 13 hari. Sekitar 24.000 orang Tionghoa menjadi korban dalam tragedi tersebut. Tak hanya pembantaian, tragedi penyiksaan, pemerkosaan, hingga penjarahan juga terjadi selama peristiwa tersebut terjadi. Kisah tersebut tampaknya meninggalkan nuansa misteri pada bangunan Toko Merah. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya karena tertarik dengan bangunan kunonya, tetapi juga karena cerita mistisnya. Warga sekitar mengaku pernah menemui hal mistis di sekitar area bangunan tersebut, seperti langkah kaki prajurit hingga teriakan dan tangisan wanita di malam hari. Ada juga yang mengaku pernah melihat sosok wanita bergaun putih dari jendela bangunan. Sang penjaga gedung juga menyebut pernah ada peristiwa kerasukan yang dialami oleh salah satu pengunjung yang sedang memotret bangunan. Saat kerasukan, orang tersebut tidak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Saat sadar, ia bercerita bahwa dirinya melihat sosok hitam masuk ke bingkai kameranya ketika sedang mengambil gambar sudut bangunan toko. Setelah itu, ia kehilangan kesadaran. Meski ada beberapa cerita mistis yang dialami warga maupun wisatawan, tetapi tak membuat kawasan ini sepi pengunjung. Masih banyak wisatawan yang hadir untuk sekedar berfoto, mempelajari lebih jauh tentang sejarah bangunan Toko Merah ini. Sejak 2012, bangunan ini juga direstorasi ulang dan digunakan sebagai tempat pameran dan konferensi hingga saat ini.